Sebelumnya di Lost. Jadi tadi pagi itu Desmond pergi berenang menyelamatkan Claire adalah untuk mencegah Charlie terjun ke laut menolong Claire. Namun Desmond sangat sedih karena apa yang dikatakan Obachan benar. Tak peduli apapun yang dilakukan Desmond, Charlie akan mati. Maafkan aku Charlie, kita tidak bisa mengubah takdir. Aku sudah mencoba menyelamatkan nyawamu 2 kali. Maafkan aku karena kau akan mati Charlie, ucapnya Desmond dengan sedih. Ini adalah channel Males Best, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 9. Episode 9 memperlihatkan James dan Kate bersama Carl yang sedang di perahu menuju ke Pulau Misteri. Kate di situ menyarankan agar mereka mengelilingi pulau menggunakan perahu sampai menemukan perkemahan mereka. Namun James tidak menyetujuinya karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sebab tidak tahu perkemahan itu paling dekat ke arah kiri atau ke arah kanan. Ditambah mereka tidak punya air minum dan makanan. Scene lalu berpindah pada Jack yang pada momen itu dipindahkan oleh Zeke dan rekan-rekannya dari ruangan kurungan bawah laut. Bersamaan dengan dibawanya Juliet juga, sebab Julietlah kini yang akan dikurung di sana. Jack cukup kaget melihatnya. Ia juga melihat seorang wanita asing yang baru kelihatan muncul. Entah siapakah itu. Jack ternyata sekarang dipindahkan ke kandang bekas James dikurung. Zeke membawakan roti lapis untuk makan siangnya Jack. Di situ Jack bertanya pada Zeke mengapa Juliet ditahan dan siapakah wanita asing yang muncul tadi. Zeke hanya menjawab kalau Juliet sedang dalam masalah. Lalu wanita asing yang Jack lihat tadi merupakan seorang sheriffnya The Others. Sementara di saat yang sama, James, Kate bersama Carl telah sampai di daratan Pulau Misteri. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk berkemah dulu. Di momen istirahat itu, Kate menanyakan kepada Carl apakah tempat tinggal para The Others ada di pulau kecil tadi. Carl menjawab tidak. Ia menjelaskan bahwa pulau kecil tadi itu hanyalah tempat mereka bekerja dan membuat proyek-proyek. Sebenarnya para The Others justru tinggal di Pulau Misteri, di sebuah tempat yang sangat indah. Carl pun menceritakan tentang orang-orang yang mereka culik itu sebenarnya The Others tidak membunuhnya, melainkan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. James dan Kate termenung mendengarnya. Singkat cerita, malam harinya Jack didatangi oleh Juliet bersama orang-orang The Others. Lah Juliet, bukannya kamu ditahan? Kok bisa keluar? Tanya Jack. Juliet lalu menjelaskan kalau orang-orangnya melepasnya untuk memeriksa keadaan Benjamin. Akan tetapi, kondisinya Benjamin sekarang yang mengalami demam tinggi dan melemahnya organ-organ vitalnya, Juliet tidak bisa dan tidak punya pengalaman untuk memberikan pertolongan dan pengobatan. Jadi Juliet meminta bantuan Jack untuk memeriksa keadaannya Ben. Sepertinya Ben mengalami infeksi pasca operasi. Tetapi Jack langsung menolaknya dengan tegas. Males banget, aku kan kemarin juga terpaksa bersedia mengoperasi Ben karena berencana menyelamatkan Kate dan James pergi dari sini. Sekarang buat apa? Gak ada gunanya nolongin Ben, ungkap Jack. Mendengar itu Juliet tidak bisa berbuat banyak lalu kembali dibawa oleh orang-orang The Others. Tak berselang lama setelah kepergian Juliet, si Sheriff The Others datang ke sana mengunjungi Jack. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Isabel. Setelah itu, Isabel mengajak Jack untuk ikut dengannya. Ternyata Jack dibawa ke sebuah ruangan yang di sana sudah ada Zeke serta Juliet yang tangannya dalam keadaan terborgol. Sudah sewajarnya sebagai seorang sheriff, maka Isabel sedang melakukan penyelidikan. Ia mendapatkan laporan dari Zeke bahwa ketika operasi pembedahan Ben dilakukan, Jack mengatakan sesuatu tentang Juliet yang menyuruh Jack untuk membunuh Ben. Apakah itu benar, Jack? Tanya Isabel. Di situ Jack tertawa. Ia lalu berkata kalau dirinya hanya berbohong. Jack melakukan itu supaya bisa mengadu domba mereka dan menciptakan kekacauan demi menyelamatkan teman-temannya. Julia tampak sedikit terkejut karena Jack baru saja melindunginya. Akan tetapi, Isabel bukanlah sembarang sheriff. Ia bisa mengetahui saat seseorang berbohong. Dan barusan itu Jack telah mengatakan suatu kebohongan.
Sekarang aku sudah tahu kalau Juliet memang menyuruhmu membunuh Ben, ucap Isabel. Mendengar itu Jack hanya menjawab bahwa dirinya ingin kembali ke kurungannya. Why are you lying for her, Jack? I'd like to go back to my cage now. Singkat cerita, malam telah berlalu. Di Pulau Misteri saat James dan Kate terbangun, mereka berdua sama-sama terkejut karena Carl sudah menghilang. Setelah mereka cari tahu, ternyata pemuda itu sedang menangis sesenggukan tak jauh dari situ. James lalu berkata pada Kate biar dirinya saja yang menangani masalah ini. Ia kemudian berjalan menghampiri Carl sambil memukul lengannya si Carl sampai pemuda itu tampak kesakitan. "Kau itu seorang pria, kau harus tangguh, Bung," ucap James sambil duduk di sebelah Carl. Meski begitu, James bisa mengerti bagaimana perasaan Carl. James lalu menceritakan pengalamannya yang sudah berpacaran dengan banyak wanita. Tapi dari sekian banyak itu selalu ada satu yang terbaik, yang sangat tulus dan sangat membekas di hati kita. "Apakah Alex seperti itu bagimu? Apakah kau mencintai Alex, Carl?" tanya James pada Carl. "Ya, lebih dari apapun," jawab Carl. Mendengar itu, James lalu berkata, "Kalau begitu, kembalilah padanya, cari dia dan temui dia. Bahkan meskipun kau mati, itu akan sepadan, Carl," tambah James. Carl pun terdiam merenungkannya. Sementara itu di pulau kecil di Others, Jack terlihat keheranan saat ia terbangun dan mendapati banyak orang-orang di luar kandangnya. "Ada apa ini rame-rame? Aneh bukan hewan di kebun binatang, wey," bentaknya Jack. Ia kesal orang-orang pada ngeliatin dirinya. Lalu seorang wanita muncul menyapa Jack. Betapa kagetnya Jack, dia adalah Cindy yang merupakan pramugari dari pesawat yang dinaiki Jack. Waktu itu Cindy menjadi bagian kelompoknya Anna di sisi lain pulau dan diculik oleh The Others. Jack tentu saja menanyakan bagaimana Cindy ada di sini dan apa yang mereka lakukan. Tapi di situ jawaban Cindy cukup ambigu. Ia menjawab kalau mereka sedang mengamati. Apa mengamati apa? Ada seorang gadis kecil di sana yang berbisik kepada Cindy. Dan Cindy pun mengatakan kalau gadis kecil itu menanyakan kabar Ana Lucia. Ya, gadis kecil itu adalah anak-anak yang ada di bagian kelompok Ana dan waktu itu diculik juga oleh The Others. Jack yang mendengar pertanyaan itu tampak sangat marah. Karena seperti yang kita tahu, Ana sudah meninggal karena ulahnya The Others. Bukannya menjawab, Jack malah membentak Cindy dan menyuruh semua orang di sana untuk pergi. Beberapa saat kemudian Alex tampak datang ke sana. Sebelum itu, ia melempar kamera CCTV dengan batu biar rusak. Kemudian menghampiri Jack untuk menanyakan, mengapa Jack mau menolong ayahnya? Padahal Ben telah banyak berbuat jahat kepada Jack dan kawan-kawan. "Kenapa kau malah menolong ayahku, Jack?" tanya Alex dengan serius. Akan tetapi Jack hanya mau menjawab jika Alex juga mau menjawab pertanyaannya. Jack langsung saja bertanya tentang di manakah Juliet dan apa yang akan dilakukan orang-orang di Others kepada Juliet. Alex menjawab seadanya bahwa orang-orang di Others saat ini sedang memutuskan hukuman untuk Juliet karena Juliet telah membunuh salah satu dari mereka. Alex menjelaskan bahwa di Others sangatlah tegas untuk orang yang berani membunuh rekan sendiri. Tapi menurut Alex, Juliet tidak akan pernah melakukannya jika bukan karena Jack. Juliet terpaksa membunuh Danny karena Danny berniat membunuh James dan Kate. Jadi Juliet melakukan itu untuk Jack, jelasnya Alex. Jack cukup tersentuh mendengar hal itu. Jack lalu menjawab alasan dirinya menolong Ben adalah karena dirinya sudah berkata akan menolong Ben. Ia harus menepati ucapannya itu. Saat Alex akan pergi, Jack menanyakan lagi satu hal. Apakah Ben benar-benar memimpin di tempat ini dan apakah Sheriff Isabel mendengarkan perintah dari Ben? Tanya Jack. Ketika Alex menjawab iya, Jack langsung meminta Alex untuk membawanya ke tempat Ben. That was 3 questions. If it wasn't for you, she never would have done it. No wonder you're so worried about her. Get me out of this cage. Singkat cerita, ketika sampai di ruangan Ben, Jack langsung menghentikan seseorang yang hendak menyuntikkan sesuatu ke punggungnya Ben. Wah, benar-benar awam tenaga medis di sini ya.
Masa nggak ada ahli bedah atau dokter yang lebih baik? Tanya Jack sembari memperhatikan komplikasi di punggungnya Ben. Dengan pelan Benjamin menjawab bahwasanya dulu mereka punya dokter ahli bedah terbaik. Namanya adalah Ethan, Jack, ucap Ben. Ya, Ethan sudah mati dibunuh Charlie. Jack tidak membahasnya lebih lanjut. Ia berkata kepada Ben bahwa infeksi di punggungnya Ben ini sangatlah serius. Jaringan terinfeksi itu harus disayat kembali dan dibersihkan, Ben. Mungkin ada kerusakan saraf atau beberapa komplikasi lainnya. Jika tidak ditangani dengan tepat, kau mungkin tidak akan bisa berjalan lagi, jelas Jack. Di situ Jack menawarkan perjanjian. Ia berjanji bersedia mengawasi dan merawat Ben sampai Ben sembuh total. Namun syaratnya adalah Ben harus memerintahkan Isabel untuk menghentikan eksekusi mati pada Juliet. Ben menghela napas. Nada, ya sudah sini bawakan aku sesuatu untuk kutulis, minta Ben. Scene lalu kembali dulu pada James dan Kate. Setelah berbicara dengan Carl, James menghampiri Kate lagi. Di situ Kate bertanya di mana si Carl, dan James menjawab kalau Carl sudah pergi. Lah kenapa dibiarin pergi, James? Kita kan bisa menggunakan si Carl untuk menemukan rumahnya para The Others, protesnya Kate. Tapi justru James tidak menginginkan itu. James sepertinya tidak ingin Kate untuk mencoba menyelamatkan Jack. Karena Jack sendiri menyuruh mereka untuk jangan pernah mencoba berusaha menyelamatkannya. James hanya menginginkan kebaikan untuk Kate, tidak ingin Kate membahayakan nyawanya sendiri. Kate di situ sepertinya marah besar kepada James. Tapi karena tidak punya pilihan lain, Kate pun menurut untuk kembali melanjutkan perjalanan bersama pulang ke perkemahan. Kembali lagi ke pulau kecil The Others. Alex bersama dengan Jack pergi mengunjungi tempat di mana orang-orang The Others sedang mengadakan rapat untuk mengeksekusi Juliet. Setelah Zeke dan Isabel keluar dari ruangan itu, Alex pun memberikan surat dari ayahnya pada Isabel. Di situ Isabel membacakannya tentang Ben yang memerintahkan untuk tidak mengeksekusi mati Juliet, namun Ben juga memerintahkan untuk memberikan tanda pada Juliet. Tanda apa ya pemirsa? He has, however, ordered her to be marked. Singkat cerita, Jack ini berada di kurungannya kembali. Tak berapa lama Juliet datang mengunjungi Jack sambil membawakan roti lapis kesukaannya Jack. Jack terlihat senang dan segera memakannya. Lalu di situ Jack menanyakan tanda apa yang dimaksud oleh Ben dan Isabel. Juliet pun menunjukkannya. Terlihat di pinggang belakangnya Juliet terdapat bekas luka bakar dengan ukiran. Jack yang melihat hal itu lantas langsung meminta Juliet untuk mengambilkan potongan lidah buaya di dekat situ. Juliet menurut saja. Ternyata Jack hanya ingin mengobati luka bakar di pinggang belakangnya Juliet. Wah, so sweet sekali ya. Juliet bertanya pada Jack mengapa Jack mau repot-repot menolong dirinya. Jack lalu menjawab, karena Ben sudah berjanji akan membiarkanmu pulang. Ben juga menjanjikan hal yang sama padaku. Jadi mari kita pastikan dia menepati janjinya itu. Dan mulai sekarang kita akan terus bersama Juliet, ucapnya Jack pada Juliet. Hal itu membuat Juliet tersentuh dan senang. Lalu singkat cerita, terlihat Jack bersama para The Others tengah bersiap-siap pergi dari pulau kecil itu. Mereka semua bergiliran naik perahu untuk menaiki sebuah kapal milik The Others. 내가 미쳐가요 내가 미쳐가요 아무것도 몰라 하는 듯 표정 좀 봐요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나